kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Kita perjuangkan apa yang harusnya benar, kita katakan benar. Kalau itu tidak benar dan palsu, kita katakan palsu. Pengadilan yang bebas dan independen seharusnya menjadi satu-satunya jalan keluar dari polemik seputar ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Energi bangsa ini sudah terlalu banyak terkuras hanya untuk memperdebatkan keabsahan dokumen tersebut. Selama lebih kurang 7 hingga 8 tahun terakhir, ruang publik, terutama media sosial, penuh dengan hiruk-pikuk penolakan terhadap legalitas ijazah tersebut. Ini bukan isu baru. Sejak 2017 silam, polemik ini terus berulang dan tak pernah benar-benar reda. Setelah lengser dari kursi kepresidenan, Jokowi kembali menjadi sorotan publik. Masalah ijazahnya kembali diungkit-ungkit, seolah tak pernah tuntas. Kita seolah-olah dipaksa untuk terus mengikuti kisah yang tak kunjung menemukan ujung. Pertanyaannya, apakah masalah ini begitu penting hingga ruang digital kita dibanjiri oleh sanggahan, pembelaan, bahkan cacian? Seringkali perdebatan ini melewati batas etika dan adab yang seharusnya dijunjung tinggi oleh bangsa yang beradab. Siapa sebenarnya yang diuntungkan dari polemik ini? Apa urgensinya bagi masa depan bangsa? Jika kita menelusuri kembali akar persoalannya, tuduhan terhadap keabsahan ijazah Jokowi pertama kali dilemparkan lewat buku yang berjudul Jokowi Undercover karya Bambang Trimulyono. Buku tersebut diklaim sebagai hasil investigasi jurnalistik yang bisa diuji secara ilmiah. Namun kenyataannya, aparat hukum menolak klaim tersebut. Bahkan penulisnya dijatuhi hukuman karena dianggap menyebarkan fitnah. Dari kasus ini setidaknya 2 orang sudah masuk penjara, Bambang Trimulyono dan Gus Nur. Kini kasus ijazah kembali mencuat. Sejumlah nama termasuk mantan Menteri Pemuda dan Olahraga berinisial RS dilaporkan Jokowi atas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah pada 26 Maret 2025 belakangan. Tuduhan ijazah palsu S1 milik pelapor, kemudian skripsi, berikut lembar pengesahan. Kita sebagai warga negara yang baik, para pemimpin bangsa dan tokoh masyarakat lainnya seharusnya sadar bahwa masih banyak persoalan bangsa yang jauh lebih mendesak. Kasus korupsi senilai 271 triliun rupiah yang mungkin melibatkan banyak mafia tambang. Skandal mantan Ketua KPK Firly Bahuri, kasus suap Harun Masiku, kasus korupsi Bank Jawa Barat, semuanya menunggu untuk diselesaikan. Bagaimana kita bisa mewujudkan kesejahteraan sosial dan menjadi bangsa besar yang bermartabat jika kita masih sibuk pada persoalan yang bersifat tidak substansial dan lebih bersifat personal? Semoga polemik ini bisa segera diselesaikan di meja pengadilan. Biarlah hukum yang bicara. Saatnya semua pihak kembali pada tugas dan tanggung jawab masing-masing, sebagaimana diajarkan oleh para teladan bangsa dan nabi kita dulu.